Shalom Bapak Ibu, saudari yang diberkati Tuhan. Apa kabar semuanya? Malam hari ini saya mau mengajak kita di doa malam Jumat ini untuk kita berdoa bagi bangsa dan negara kita dan juga berdoa bagi keluarga-keluarga kita yang jauh dan yang dekat, dan tak lupa berdoa bagi pribadi kita masing-masing. Sehingga iman kita tetap terpelihara sampai Tuhan datang menjemput kita di kali yang kedua. Sebelum kita berdoa, mari kita merenungkan firman Tuhan. Ayub pada pasal 23 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita tahu bagaimana kisah perjalanan kehidupan dari seorang Ayub. Sebagai manusia biasa, pasti Ayub mengalami rasa duka cita yang begitu dalam ketika dia kehilangan harta bendanya dan juga kehilangan orang-orang terpenting dalam kehidupannya, yaitu anak-anaknya sendiri. Bahkan hampir-hampir dia kehilangan nyawanya sendiri. Dan kita tahu bagaimana kesakitan dari tubuhnya yang begitu luar biasa karena penyakit yang luar biasa juga. Tentu Ayub mengalami duka cita yang begitu dalam. Sebagai manusia pasti mengalami duka cita. Dan juga ada rasa ketakutan Ayub yang begitu dalam. Karena sebagai manusia siapapun dia, pasti ketakutan itu pasti ada. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apa yang melatar belakangi sehingga Ayub merasa takut dalam kehidupan. Kalau kita baca di ayat-ayat yang tadi, ayat 8, ayat 9 dari pasal 23 itu, maka di situ yang melatar belakangi ketakutan Ayub adalah Ayub takut kalau di tengah-tengah situasi yang dia hadapi, cobaan hidup yang berat yang dia hadapi, imannya tidak terjaga. Artinya dia pergi meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan dalam tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan ujian dan tantangan itu. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-8 ayat 9 ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Seharusnya kita juga sebagai orang percaya itu yang harus menjadi bagian juga dalam kehidupan kita. Jangan sampai cobaan hidup di tengah-tengah dunia ini, jangan sampai banyak tantangan yang kita hadapi lalu membuat kita hilang iman kita, hilang pengharapan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang harus melatar belakangi mengapa sampai kita takut, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ayub takut kalau kemudian dalam masalah yang dihadapi dia jauh dari hadapan Tuhan, dia hilang dari hadapan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan dia, tetapi dia sendiri yang meninggalkan Tuhan. Dalam ayat-ayat ini dia mengilustrasikan kalau ia berjalan ke timur, ke barat, ke utara, dan di sana tidak dia dapati Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pun harus demikian, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita pasti merasa takut. Tetapi ketakutan itu bukan dari permasalahan itu. Tetapi ketakutan itu kita harus takut kalau kita kemudian kehilangan iman kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kita kehilangan iman kita dalam berbagai macam ujian tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mari kita berseru, bersandar terus kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti bagaimana kemudian Yesaya berseru kepada bangsa Israel. Kalau kita baca Yesaya 55 ayatnya yang ke-6, Yesaya berseru kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel ada dalam masa-masa situasi ujian dan penuh dengan tantangan hidup, ketika mereka dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Yesaya berseru kepada mereka dalam pasal 55 ayatnya yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Mari Bapak Ibu Saudara, untuk memelihara iman kita terus, untuk menjaga iman kita, mari kita mencari Tuhan selama ia masih berkenan ditemui. Dan kita berseru kepada Tuhan selama ia dekat. Mari kita berdoa, berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan bagi bangsa dan negara kita, dan juga bagi keluarga kita. Mungkin yang ada dekat dengan kita, bahkan yang jauh dengan kita. Bahkan kita berdoa juga bagi pribadi kita. Sehingga Tuhan tetap bertakhta di atas bumi ini, bertakhta di atas negara kita ini, dan juga Tuhan pakai setiap anak-anak Tuhan kita yang ada
untuk terus memberitakan firman Tuhan yang memelihara iman sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang diselamatkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang membawa bangsa dan negara kami tercinta ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Berkati presiden kami dengan semua jajaran pemerintahannya, TNI dan Polri. Biarlah mereka semua memimpin bangsa dan negara ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa juga bagi keluarga kami dimanapun mereka berada, yang jauh, yang dekat dengan kami. Tuhan tetap tolong mereka dalam berbagai macam situasi dan kondisi mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami serahkan pribadi kami lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami dalam berbagai macam situasi ya Bapa. Berkati juga seluruh jemaat GSJ Philadelphia dengan segala kondisi, tetap kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Inilah ucapan syukur kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat malam.